Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionir Sario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, rindu mendengarkan nasihat firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah kami diberkati, terlebih sepanjang hari ini melalui renungan di pagi hari ini, ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 27 Mei 2025 dengan judul Maut di dalam sebuah panci. Ayat inti diambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Firman Tuhan berbunyi, "Sengat maut ialah dosa, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Agar hatiku senang, mungkin Yesus datang pagi. Urayanya sebagai berikut. Makanan sangat langka karena bencana kelaparan. Nabi Elisa meminta hambanya untuk menyiapkan sepanci besar sup untuk memberi makan semua muridnya. Seorang siswa keluar ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, menemukan labu liar, memetik sebanyak mungkin dan mengirisnya. Kemudian memasukkannya ke dalam rebusan, tanpa menyadari bahwa itu beracun. Murid-murid pasti sangat lapar. Tetapi ketika mereka mencicipi supnya, berteriaklah mereka, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Elisa meminta tepung. Dia memasukkannya ke dalam panci dan berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bukankah luar biasa jika hari ini sedikit tepung bisa membuat bahan makanan yang enak tetapi berbahaya menjadi tidak berbahaya lagi? Sayangnya keajaiban itu hanya terjadi kepada Elisa saja. Adalah tanggung jawab kita untuk memperhatikan dengan seksama zat yang memberi rasa pada makanan kita. Karena beberapa excitotokins seperti MSG, monosodium glutamat, dan aspartam, bahan utama pemanis NutraSweet, dan dalam menu minuman atau makanan, dapat meracuni orang-orang tertentu. Menurut Russell Blaylock, MD, penulis Excitotoxins, the taste that kills. Excitotoxin adalah neurotransmitter umum di otak dan berlaku sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Masalah muncul ketika mereka terakumulasi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan, seperti ketika MSG atau aspartam NutraSweet ditambahkan ke dalam panci. Itu kemudian bertindak seperti racun bagi neuron. Itu membuat neuron bereaksi berlebihan, menyebabkan mereka menambahkan impuls mereka dengan sangat cepat hingga mencapai kondisi kelelahan ekstrim. Efek yang merusak dari zat-zat ini telah dikaitkan dengan Alzheimer, Parkinson, AIDS, demensia, dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Ada penghalang yang seharusnya mencegah masuknya zat berbahaya ke dalam otak. Tetapi ada titik celah, dan karena perlindungan itu belum sepenuhnya berkembang di waktu lahir, bayi dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Bahkan di otak orang dewasa pun, penghalang melemah dalam kondisi tertentu yang meliputi cedera kepala, stroke, tumor otak, infeksi, hipoglikemia, diet rendah kalori, dan stres fisik berlebihan. Untuk menjaga penghalang tetap sehat
membutuhkan banyak energi seluler dan pasokan antioksidan yang baik, terutama vitamin C dan E dan mineral-mineral seperti magnesium. Apakah MSG atau aspartam akan menjadi racun bagi seseorang tergantung pada banyak variabel, termasuk faktor kerentanan genetik terhadap eksitoksin. Tuhan, berikan saya pengendalian diri untuk mengutamakan kesehatan di atas selera, agar saya tidak memasukkan maut ke dalam panci. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepadamu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.